presiden kita, Pak Jokowi, yang betah banget ada di Jawa Tengah. Pak Presiden, Indonesia itu kan bukan cuma Jawa Tengah loh. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden kita, Pak Jokowi, yang betah banget ada di Jawa Tengah. Pak Presiden, Indonesia itu kan bukan cuma Jawa Tengah loh. Memang setelah pekan kemarin, Presiden Jokowi ini berkunjung ke Jawa Tengah. Lalu kemudian balik lagi ke Jakarta dan berkegiatan di tempat lain. Dan kemarin Presiden Jokowi itu balik lagi ke Jawa Tengah. Betah banget. Apalagi kemarin ke Magelang juga ngajak Pak Menteri Pertahanan. Ada apa ini? Kemarin kan kita tahu di Magelang, Presiden Jokowi ini kan meresmikan salah satu gedung. Kemudian setelah itu makan siang, makan bakso, dan es kelapa muda bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Nah, kemudian ini diekspos, kemudian sengaja disebarkan kemana-mana supaya terlihat bahwa Presiden ini sangat dekat dengan Pak Prabowo. Apalagi para pendukung Prabowo Subianto. Ini semuanya mengklaim bahwa seolah-olah ini ingin menunjukkan, ini loh, Presiden kita berpihak kepada kami. Jadi kalian yang pendukung Presiden Jokowi yang saat ini masih bingung dengan menentukan pilihan, dan kalian pendukung Presiden Jokowi yang mendukung paslon lain, ini loh Presiden Jokowi mendukung paslon kami, ayo dukung kami, kan seolah-olah seperti itu. Nah, kenapa kok mereka melakukan ini? Padahal katanya mereka meyakini bahwa pasangan nomor 2, Prabowo Gibran, ini akan menang dalam satu putaran. Kenapa mereka harus ngotot itu? Kenapa Presiden harus menunjukkan kedekatan dengan Prabowo Subianto? Ya berarti kondisi sebenarnya, kondisi realnya adalah kebalikannya. Mereka ini nggak mungkin yakin menang satu putaran. Sekarang kalau kita melihat realita di lapangan ketika mereka berkampanye, beberapa hari yang lalu, Prabowo Subianto kampanye di Subang bersama dengan Gibran ditemani oleh Marwarar Sirait, mantan politisi PDIP yang sudah mengundurkan diri, kemudian menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto, melakukan kampanye di Subang. Apa yang terjadi? Sepi. Yang diklaim bahwa itu nanti akan dihadiri oleh ratusan ribu orang, hanya dihadiri oleh ratusan orang. Bahkan beberapa acara di tempat lain, seperti kemudian ketika datang ke Salatiga juga sepi. Gibran yang datang ke Bali juga sepi. Kemudian Gebiar Gemoy di Surabaya sepi. Pengunjungnya cuma beberapa gelintir orang. Nah, itulah yang kemudian membuat mereka meyakini bahwa ini nggak mungkin akan menang dengan satu putaran. Apalagi ketika mereka harus menghadapi kenyataan bahwa acara kampanye yang digelar oleh pasangan nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kita melihat antusiasnya luar biasa. Padahal nggak ada tuh bagi-bagi bansos. Masyarakat datang dengan kesadaran penuh, mereka dengan sepenuh hati ingin melihat calon pemimpin mereka. Kalau kita melihat lautan manusia dimanapun, dan ini yang tidak mungkin bisa dikejar oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran. Ketika Pak Ganjar kemudian sehari bisa di 3 lokasi yang berbeda, di 3 provinsi yang berbeda. Bayangkan, katakanlah pagi sudah ada di Bandung, siang kemudian ada di Sidoarjo, malam balik lagi ke Jakarta. Itu yang terjadi. Sementara Prabowo Subianto, kalau misalkan kampanye sehari di satu tempat aja, besoknya sudah masuk angin. Caranya kumat. Sementara Gibran, kalau misalkan dibiarkan dia kampanye di tempat terbuka, kemudian berdialog terbuka dengan masyarakat, takut terjadi blunder parah. Makanya kemudian beberapa kesempatan dia tidak berani melakukan dialog. Misalkan pun berdialog, kemudian tidak berani memakai mikrofon. Kenapa? Karena takut terjadi blunder parah. Omongan yang disampaikan ini tidak sesuai dengan kenyataan.
Kita lihat debat kemarin, ketika data-data yang disampaikan Gibran kemudian ngaco semua, ini kan kemudian dibongkar oleh para pakar, dan akhirnya elektabilitas mereka semakin nyungsep. Nah, dengan kejadian ini semua, makanya kenapa Presiden Jokowi merasa perlu untuk datang ke Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah, di kandang Banteng, di kandangnya Ganjar Pranowo, elektabilitas terakhir dari Carta Politika ini menyatakan bahwa hampir 47% suara dari elektabilitas dari Ganjar Mahfud. Ini kan yang membuat mereka ketar-ketir. Makanya Presiden Jokowi merasa harus turun gunung. Dengan apa? Dengan memberikan bantuan sosial. Kemarin seperti yang terjadi di Boyolali, kemudian terjadi di Magelang juga. Lalu sekarang juga di Magelang hadir lagi ke sana meskipun berbalut peresmian gedung. Tapi di sana juga ada Menhan Prabowo Subianto. Ini kan ingin menunjukkan, ingin membranding bahwa meskipun secara resmi tidak berkampanye, tapi ini adalah kampanye kalau bagi saya. Dalam kacamata kita, orang normal, ini adalah keberpihakan. Ini adalah presiden memihak dan presiden sedang berkampanye. Meskipun Bawaslu mengatakan tidak bisa menindak itu. Karena bingung juga, posisinya di sana adalah presiden dan menteri pertahanan. Bukan Jokowi dengan calon presiden nomor urut 2, bukan. Nah, itulah yang akhirnya kita semua ini menyadari, oke, fine, silakan lakukan sebisa mungkin, lakukan semaksimal mungkin, tapi kita berharap lakukan dengan jujur, lakukan dengan fair. Jangan kemudian menggunakan fasilitas negara diklaim sebagai fasilitas pribadi seperti bantuan sosial misalkan. Ketika beras Bulog kemudian di branding dengan stiker Prabowo Gibran, ini kan sesuatu yang sangat memalukan kalau bagi saya sebagai penyelenggara negara. Kemudian Bulog ini adalah juga institusi negara. Tapi kemudian ketika dibagikan ada stiker Prabowo Gibran, ini kan sangat amat memalukan. Kemudian ketika Presiden justru di depan Istana Negara juga membagi-bagikan bansos di Jakarta, ini kan juga di luar dari kebiasaan. Kenapa harus Presiden sendiri yang turun tangan? Kenapa? Untuk bansos loh ini. Kan masih ada Menteri Sosial, kemudian juga kepala daerah di wilayah masing-masing. Kenapa Presiden harus turun tangan sendiri? Kalau tidak ada sesuatu. Itu kan pastinya. Sesuatu itu adalah bahwa yang mereka yakini selama ini bisa menang satu putaran, elektabilitas Prabowo Gibran sudah lebih dari 50%, omong kosong. Semuanya ini zong. Kita ditipu oleh lembaga survei, kita ditipu oleh fakta yang mereka sajikan, padahal kenyataannya seperti itu. Nah, makanya ketika Prabowo Subianto tidak mampu mengejar apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo berpindah-pindah tempat di satu hari dalam 3 lokasi yang berbeda, sementara dia dengan satu lokasi saja sudah kepayahan, makanya Presiden Jokowi yang juga merupakan ayah dari Gibran Rakabuming Raka merasa perlu untuk turun gunung, datang ke daerah terutama di Jawa Tengah untuk membagikan bantuan sosial dengan harapan elektabilitas dari Prabowo dan Gibran ini kemudian naik secara signifikan. Tapi kenyataannya sampai sekarang masyarakat yang ada di grassroots mereka menerima bansos itu, kemudian mereka menerima apapun yang diberikan, tapi pilihannya tetap di Ganjar Pranowo. Dan kalau kita melihat sekarang kondisinya, Presiden Jokowi semakin sering turun ke bawah, kemudian yang lebih intens di Jawa Tengah. Kita kan jadi yang di daerah lain, ini kan ngiri dengan Jawa Tengah. Kenapa kok Presiden Jokowi betah sekali ada di sana? Sementara Indonesia ini luas sekali, 34 provinsi. Kenapa Presiden Jokowi betah ada di Jawa Tengah? Tetangganya ini loh kami yang ada di Jawa Timur, jarang dikunjungi. Kemudian apalagi di daerah-daerah lain. Sekarang Presiden Jokowi jarang sekali untuk berkunjung ke daerah lain. Ketika Pak Ganjar Pranowo ada di Jawa Tengah, Presiden Jokowi kemudian mengajak Prabowo Subianto ke Jawa Tengah juga. Tahu-tahu Pak Ganjar sudah ada di Ambon. Ini yang tidak bisa mereka lakukan, nggak bisa mereka kejar. Dan itu yang di semua tempat yang didatangi oleh Pak Ganjar Pranowo, semuanya antusiasnya luar biasa. Kalau kita melihat. Dan ketika kemarin, baru saja hari Minggu, ketika Prabowo Subianto kemudian berkampanye di Simpang 5, Semarang.
mereka mengklaim ada ratusan ribu orang. Padahal kalau dilihat secara dari kamera drone dari atas, ini kemungkinan hanya sekitar 20% dari lokasi kejadian. Dan 10%-nya, 20%-nya itu, ya mungkin sekitar 10 ribuan, tapi mereka mengklaim ada ratusan ribu. Nah, ini yang mereka ingin membangun narasi bahwa mereka ini masih didukung oleh masyarakat. Mereka ini masih digandrungi oleh rakyat, menginginkan keberlanjutan yang akan mereka lakukan. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Masyarakat yang ada di level bawah, yang ada di grassroots, bahkan ketika presiden datang sendiri melakukan kunjungan, mobil presiden lewat, masyarakat ini tetap dengan 3 jari dan menyampaikan ganjar presiden, ganjar presiden. Itu yang terjadi sekarang di masyarakat. Nah, makanya masyarakat kita sekarang sudah tidak bisa ditipu lagi dengan kondisi yang seperti ini. Masyarakat kita sudah tahu, apalagi ketika kemudian sekarang lebih masif lagi kita mengkampanyekan bahwa yang dilakukan oleh Gibran adalah melanggar konstitusi. Masyarakat yang semula enggak tahu, sekarang jadi paham dan mereka tidak mau pasangan atau calon yang melanggar konstitusi. Mereka ingin presiden kita ini adalah presiden rakyat, bukan presiden konglomerat yang akan melindungi para elit-elit yang ada di atas. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Indonesia yang luasnya begitu luar biasa, bukan hanya Jawa Tengah. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Di catur, kalau raja sudah bergerak ke sana kemari, intinya itu dia sudah mau kalah.